Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Rahma dari absen 33 kelas 10A. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh yang dapat mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh masyarakat. Penulisan kisah hidup tokoh ini mencakup permasalahan yang pernah dihadapi, baik kelebihan tokoh yang menginspirasi. Biografi biasanya berisi sejarah hidup seseorang dari lahir hingga saat ini, bahkan sampai meninggal dunia. Tokoh yang biasa digunakan untuk teks biografi ini yaitu antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang dapat menginspirasi semua orang. Ada pula yaitu teks autobiografi. Autobiografi adalah teks yang berisikan kisah hidup seseorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Namun, perbedaannya terletak pada penulisannya. Biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis oleh dirinya sendiri. Tujuan dari teks biografi yaitu untuk menginspirasi banyak orang. Struktur teks biografi yang pertama ada orientasi, yaitu berisikan tempat tanggal lahir, informasi pribadi, dan kehidupan masa kecil. Yang kedua ada urutan peristiwa, itu peristiwa-peristiwa menarik yang dialami oleh tokoh hingga ke puncak karirnya. Yang ketiga dari orientasi, pendapat penulis mengenai perjalanan hidup tokoh biografi. Selanjutnya ada kaidah kebahasan. Yang pertama ada kata ganti orang ketiga, yang kedua ada kata kerja tindakan, yang ketiga ada kata deskriptif, yang keempat ada kata kerja pasif, yang kelima ada kata kerja mental, dan yang keenam ada kata depan. Selanjutnya itu ciri-ciri dari teks biografi, yaitu yang pertama berisikan fakta, yang kedua disajikan dalam bentuk narasi, dan yang ketiga menceritakan peristiwa penting yang dialami oleh tokoh sehingga bisa menjadi teladan semua orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi puisi. Puisi merupakan suatu bentuk karya yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair. Menafsirkan puisi yaitu proses menjelaskan makna dari puisi tersebut. Ciri-ciri puisi yang pertama ada berisi ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Yang kedua, menggunakan bahasa konotatif. Yang ketiga, terdapat pemadatan segala unsur bahasa. Yang keempat, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan rima atau bunyi. Yang keenam, dapat dibentuk oleh tipografi. Selanjutnya ada unsur fisik puisi, unsur yang membangun puisi dari luar. Yang pertama yaitu ada tipografi, aspek bentuk visual yang berupa tata hubungan kiat dan baris. Yang kedua ada bahasa figuratif, bahasa berkias yang dapat menghidupkan dan memberi efek konotasi tertentu pada puisi. Yang ketiga ada diksi, yaitu pilihan kata yang dapat digunakan untuk menyusun puisi. Yang keempat ada imaji, yaitu susunan kata yang dapat mengungkapkan atau memperjelas pengalaman imajinasi. Yang kelima ada rima, yaitu pengulangan bunyi. Dan yang terakhir ada kata konkret, kata-kata yang memiliki makna yang dapat dirasakan, didengar, dilihat, atau dicium oleh panca indera. Selanjutnya ada unsur batin puisi, yaitu unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Yang pertama ada tema, yaitu gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Yang kedua ada rasa, ungkapan atau ekspresi penyair. Yang ketiga ada nada, bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Dan yang keempat ada amanat, pesan yang ingin disampaikan dari penyair ke pembaca. Selanjutnya ada majas. Majas yaitu salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar semakin hidup dan menarik. Yang pertama ada majas metafora, yaitu untuk menggambarkan hal-hal dengan jelas serta membandingkan suatu hal dengan lainnya yang memiliki sifat yang sama. Yang kedua ada majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang mempersamakan benda dengan manusia, mulai dari perasaan, sifat, kemampuan seperti yang dialami oleh manusia. Yang ketiga ada majas simile, yaitu majas yang menggambarkan suatu keadaan dengan mengkomparasikan pada suatu hal lainnya. Dan yang keempat ada majas satire, yaitu majas yang berbentuk sindiran. Yang kelima ada majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan suatu hal. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi baru. Yang pertama ada balada, merupakan salah satu jenis puisi baru yang berisi tentang suatu kisah atau cerita. Yang kedua ada elegi, berisi tentang kesedihan. Yang ketiga ada epigram, yaitu berisi tentang ajaran atau tuntutan mengenai kehidupan. Yang keempat ada himne, berisi pujian atau pujian untuk Tuhan. Yang kelima ada ode, berisi sanjungan pada orang yang sangat berjasa.
Yang keenam ada romansa, berisikan luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir ada satire, berisikan sindiran atau kritikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.